Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahidin Istiqoroh. Saya akan memberikan tutorial atau cara mengisi spreadsheet BKU BOS secara online. Jadi pertama kita buka tab Google kita terlebih dahulu atau Google atau email kita dulu, email yang kemarin sudah didaftarkan untuk dimasukkan ke dalam editor spreadsheet-nya. Kalau tidak salah kemarin itu yang diminta adalah email kepala sekolah atau operator, atau misalkan ada juga yang mengisi kepala sekolah dan bendaharanya. Ini nanti kalau misalkan memang masih ada masalah, silakan hubungi tim manajemen BOS yang Pak Bu Vivi. Kita langsung masuk ya Bapak Ibu. Pertama adalah kita ambil Google Drive. Google Drive itu kita ambilnya itu di titik 3 tadi. Ini titik 9, kita ambil Drive. Lalu setelah itu, kalau sudah muncul seperti yang ada di tampilan ini, kita ambil dibagikan kepada saya. Jadi maksudnya adalah email atau file yang dibagikan kepada kita. Jadi bukan drive kita ya Bapak Ibu ya. Kita ambil di drive kepada kita, kepada saya. Setelah itu kita cari di bagian bawah. Bentar. Nah, ini dia. Ada di sini, tunggu ya Bapak Ibu ya. Diedit seminggu lalu oleh Aulio Budiman. Jadi ini adalah spreadsheet yang dibagikan pada kita. Kita klik 2 kali. Untuk cara pengisiannya sebenarnya sama seperti BKU offline. Bedanya kalau misalkan di BKU offline kita itu di bagian transaksi harus memasuk ada kode rekening. Kalau di dalam spreadsheet yang online itu tidak ada ya Bapak Ibu. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah kita isi dulu di bagian input SPJ dana bos sekolah. Jadi atau identitas kita terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Saya akan share. Oke, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Silakan nanti diisi terlebih dahulu bagian ini. Di sini kita tinggal memilih ada nama sekolahnya, jadi nggak perlu diketikkan. Bisa diketikkan ulang bisa, tapi bisa juga kita tuh memilih di sini ya Bapak Ibu ya. Caranya gimana tadi Bu Diana? Ini dia caranya. Ada di sini panah, kita klik ke bawah, lalu nanti bertemu ada SMP Negeri 23 karena saya di SMP Negeri 23 Surat Selatan, kita klik SMP Negeri 23 Surat Selatan. Untuk bagian kode sekolah itu tidak perlu diganti karena itu sudah otomatis Bapak Ibu. Untuk alamat kita ganti, kita sesuaikan karena alamat kita kalau misalkan yang SD itu kecamatannya atau boleh juga kabupatennya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini diketikkan Solok Selatan, kepala sekolah kita sekarang siapa namanya diketikkan juga. NIP juga jangan lupa untuk diketikkan dan dicek ulang. Lalu bendahara seperti itu juga. Untuk tahun itu sama, kita klik juga, kita cari tahun berapa. Ini adalah penerimaan BOS 2021, otomatis kita klik 2021. Bulannya karena kita itu sudah di tahap kedua, otomatis penutupannya adalah Agustus. Jadi silakan diisi di bulan Agustus. Di sini juga udah ada pilihannya ya Bapak Ibu ya. Lalu tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir di bulan Agustus, yaitu tanggal 31. Jika sudah, ini sudah ya Bapak Ibu, kita lihat di bagian bawah. Oh salah, sorry. Di bagian bawah ini ada home, input anggaran, transaksi, BKU. Lalu di sini ada panah ya Bapak Ibu ya. Lalu kita gulir ke kanan, ada BKU, ada fungsional, ada BP Bajak, sama seluruhnya seperti yang ada di BKU offline. Lalu yang kedua adalah yang harus kita isi adalah input anggaran. Input anggaran ini sama juga seperti pada saat kita mengisi input anggaran di BKU offline. Jadi ini diisi sesuai sama seperti yang ada di BKU offline ya Bapak Ibu. Ini diisi sampai nanti terlihat jumlah belanja kita itu sesuai di sini.
Kalau sudah seluruhnya Bapak Ibu, kalau misalkan di BKU offline itu kan di bagian bawah itu ada total jumlahnya. Kalau di online itu tidak ada. Cara kita ceknya itu kita langsung lari bergulir ke bagian fungsional. Pada saat sudah di fungsional, baru nanti terlihat ya Bapak Ibu, berapa total anggaran belanja Bapak Ibu saat ini. Apakah di input anggaran itu sudah sesuai atau belum, kita ceknya di bagian fungsional. Karena kalau misalkan di bagian input anggaran, itu di sana ada lebih dari 3.000 rekening, otomatis kita akan sulit ya untuk ngecek satu-satu lagi. Jadi silakan setelah diisi secara manual, lalu kita ceknya itu cukup di bagian fungsional karena di sini sudah jelas gitu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah anggaran, ini karena saya sudah memasukkan transaksi saya di tahap satu dan tahap 2. Jadi di sini sudah ada pembelanjaan di bagian realisasi. Jadi realisasi ini isinya adalah transaksi yang telah kita isikan selama tahap satu dan tahap 2. Untuk melihat input anggaran kita sudah benar atau belum, kita lihat di bagian sini ya Bapak Ibu. Di sini ada kolom F, yaitu anggaran atau kolom nomor 4 ya. Di sini kita lihat di sini ada anggaran saya selama 1 tahun itu adalah Rp75.960.098. Jadi ini kita sesuai dengan RKA. RKA yang sudah kita buat yang sebelum perubahan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi yang dimasukin di dalam input anggaran yang pertama itu adalah input anggaran yang di RKA lama, belum yang di perubahan gitu ya Bapak Ibu. Kalau sudah, kita cek nih satu-satu. Ada belanja habis pakai, barang habis pakai dan segala macamnya. Kalau sudah sesuai, nih saya ada 75.960.000. Berarti ini adalah belanja saya selama 1 tahun dan sudah sesuai dengan RKA. Otomatis berarti, fungsional kita juga sudah benar, jadi tidak perlu dicek kedua kalinya atau 2 kali. Setelah itu yang harus kita isi adalah bagian transaksi. Transaksi ini sama seperti, transaksi dalam BKU offline ya Bapak Ibu ya, yang ada di Excel. Jadi tidak perlu Bapak Ibu, mengisi bingung gitu ya cara ngisinya, karena dia udah sama. Pertama adalah tanggal diisi dulu ini manual ya Bapak Ibu, lalu di sini nanti ada jenis transaksi. Jenis transaksi ini di bagian sini tuh udah ada sebenarnya apa namanya, panahnya. Ini kita gulir ke bawah biar lebih jelas ya. Nah, ini yang kosong. Di tanggal misalkan nih saya mau mulainya itu tanggal 01 Januari misalkan, Januari 2021. Silahkan isikan bulannya itu lengkap-lengkap ya Bapak Ibu ya. 01 Januari 2021. Pada saat udah otomatis kita isi, dia akan otomatis tuh seperti ini, dalam bentuk format tanggal. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ngisinya misalkan 01 Jan 2021, itu dia tidak mau Bapak Ibu. Oh mau juga ya ternyata ya? Oh ya mau nggak masalah, tapi, saya sarankan untuk mengisinya itu lengkap-lengkap, karena kemarin ada beberapa kasus yang disingkat nama bulannya terus tidak mau Bapak Ibu untuk di-input-kan. Oke. Misalkan nih saya mau input saldo awal Bu, karena saldo awal saya itu ada di sana. Oke baik, kita isikan saldo awal, di bagian jenis transaksi kita klik bagian ini Bapak Ibu, bagian tanda panah ke bawah, kita isikan nih saldo awal. Saldo awal itu adalah, perolehan anggaran kita di awal tahun. Keterangannya misalkan sisa dana BOS tahun 2020. Rekening itu tidak perlu kita isi Bapak Ibu. Rekening ini adalah isi dari rekening-rekening, nomor rekening yang kita belanjakan, yang kita isi di bagian input anggaran tadi, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan saldo awal kita tidak perlu isi rekeningnya, tapi kita tulis di bagian nominalnya, kita tulis di bagian penerimaan. Contohnya penerimaan saya karena waktu itu sisa anggaran itu hanya Rp60.960, jadi saya tulis seperti itu ya Bapak Ibu. Tanda titik ini tidak perlu kita isi, kita hanya nulisnya sama seperti yang saya tulis tadi 60.960.
gitu ya Bapak Ibu. Lalu kita enter juga boleh atau kita pindahkan kursornya juga boleh. Dia otomatis akan berbentuk ribuan gitu ya Bapak Ibu. Jika sudah, Bu saya mau memasukkan apa namanya belanja. Oh bukan, kita mau masukin anggaran yang masuk dari kementerian. Sama seperti tadi. Anggaran masuk biasanya di tanggal 20 Januari ya Bapak Ibu ya, per tanggal 20 biasanya. Ini bunga ya. Bunga per tanggal 20. Kita sekarang masukin misalkan tanggal 16 Januari 2021 masuk. Kita masukkannya itu adalah di bagian penerimaan. Ya, Bu. Penerimaan lalu kita masukkan di sini kodenya. Misalkan seperti saya, kodenya itu kemarin ini. Kan seperti ini. Kita copy aja ke bawah ya Bapak Ibu. Biar nggak bingung. Ini kita isikan. Saya perbesar ya, biar lebih jelas. Nah, itu dia. Ini kalau udah seperti ini Bapak Ibu, ini Bu dapat kata-katanya TRF dari itu dari mana? Ini ada di buku rekening kita atau di rekening koran. Jadi kita pindahkan saja ke sini gitu ya Bapak Ibu. Untuk rekening sama seperti tadi, tidak perlu diisi karena itu bagian penerimaan. Misalkan saya dapatnya itu misalkan cuma 20 juta. Kita tulis 20 juta, enter. Kalau sudah, Bu, kita belanja lagi ya. Kita belanja. Misalkan saya belanja langsung saya bayar hutang nih di 16 Januari 2021. Di sini kita isikan belanja seperti biasa ya Bapak Ibu, masih sama, tidak ada yang beda seperti di BKU offline juga. Belanja misalkan di sini dibayarkan biaya dibayarkan belanja ATK di toko Adijaya Padang Aro tanggal 10 Januari, misalkan Januari 2021, an Desmila Norek, karena saya apa namanya secara non tunai gitu ya, nomor rekening misalkan 1301 sekian sekian sekian. Bu kalau misalkan saya itu tunai gimana? Kalau tunai silakan diberi keterangan bahwa ini tunai. Kalau saya biasanya saya kasih seperti ini. Oh, I'm sorry. Maaf. Belanja itu ya. Kalau saya biasanya saya kasih di sini tanda kurung setelah nama itu tunai. Jadi saya nggak bingung. Oh, mana sih belanja saya yang tunai atau non tunai? Karena beberapa saya kan lupa ya Bapak Ibu. Jadi saya tulis di sini. Lah di bagian rekening lagi karena saya belanja alat tulis. Kan tadi sudah kita masukkan tuh di bagian input anggaran. Kita cari, tinggal kita cari Bapak Ibu. Kita klik ya, kita ulang lagi ya. Kita klik bagian panah. Kita cari yang di sini. Belanja, oh misalkan saya tadi kan ATK tuh, saya tulis, saya klik di sini saya pilih belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor alat tulis. Klik. Kalau sudah, kita pindah ke bagian pengeluaran ya, karena kita akan mengurangi dana bos yang ada di rekening kita. Misalkan saya belanja itu 2.500.000. Kita tulis di bagian pengeluaran ya Bapak Ibu, karena ini akan mengurangi saldo dari saldo rekening kita gitu. Dah sampai di sini Bapak Ibu. Nih saya sudah mengisi bagian transaksi. Kalau sudah, apalagi yang kita lakukan Bu Diana? Oke, ini di sebelah transaksi di bagian keempat itu ada BKU. BKU ini secara tidak perlu kita apa-apakan ya Bapak Ibu ya. Ini tidak perlu kita apa-apakan. Ini maaf saya hapus dulu karena ini laporan saya yang asli. Dan sorry sebentar. Kita hapus dulu ya Bapak Ibu ya. Maaf, ini punya saya sih, saya tadi lupa untuk make and copy. Jadi saya hapus dulu agar tidak merubah nominal yang saya buat. BKU ini tidak perlu kita apa-apakan seperti biasa karena dia sudah otomatis ya Bapak Ibu. Lalu di sebelahnya ada fungsional.
Fungsional juga udah otomatis tidak perlu. Lalu ada BP pajak juga otomatis tidak perlu kita buat. Lalu di sebelahnya lagi ada buku rincian objek, ini juga udah otomatis nggak perlu kita buat. Di bagian 8 nih. Di bagian 8 ini adalah kas di bank. Kas di bank itu harus kita sesuaikan dengan rekening koran. Jadi kalau misalkan rekening korannya itu di bulan Januari 60 juta ya dibuat 60 juta 60 ribu ya 60 ribu. Di bulan Februari masih 60 ribu ya dibuat 60 ribu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sampai di bulan Agustus sebenarnya ini September Oktober tidak perlu karena iya nggak perlu karena kita sampai Agustus terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi di bulan Agustus saya sisanya 3.436.098 rupiah seperti itu. Ini kita tulis manual ya Bapak Ibu ya. Nih 60098. Nah, kalau sudah untuk menyesuaikannya, kita lihat nih di bagian rekapitulasi. Rekapitulasi jangan sampai ada yang bersisa. Nih di sini kalau sudah 0, sudah negatif ya Bapak Ibu ya, terlihat. Saya besarkan. Kalau sudah 0 seperti ini nih, ini 0, pajak belum disetor. Ini sudah saya bayarkan pajak. Ini sisa dana di bank harus sesuai dengan rekening koran, jangan sampai beda. Nanti kalau beda Bapak Ibu diminta untuk mengembalikan. Pajak belum disetor juga silahkan dibayar pajaknya, jangan sampai nanti pajaknya belum disetor setelah rekon ya Bapak Ibu. Sisa dana di bendahara juga jangan sampai ada sisa kalau bisa, karena pembelanjaan tunai itu dianggap habis gitu ya Bapak Ibu. Habis itu bukan terus dihabis-habiskan, tapi karena sudah sesuai dengan anggaran atau perencanaan yang kita buat. Lah, ini juga harus bersisa sesuai dengan rekening koran kita. Kalau rekening koran tadi atau sisa dana di banknya 3.400.000 itu, ya kita isinya di sini juga 3.400.000. Uang yang diterima ini adalah totalan sisa uang kita yang ada di rekening, bukan, sisa dari RKA kita yang sudah kita inputkan di anggaran. Ini sisa dana di bank tadi. Uang yang bisa dibelanjakan ini adalah sisa uang kita. Ini realisasinya. Seperti biasa ya pokoknya Ibu ya, tidak ada yang berubah kalau di bagian ini. Jadi intinya pada dasarnya saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu adalah di dalam BKU online ini sebenarnya sama, konsepnya sama seperti di BKU offline. Yang membedakan adalah kalau offline itu kita secara offline ya, tidak online. Kalau misalkan di spreadsheet ini itu online. Jadi pihak dari BPKAD dan juga dari tim manajemen BOS Disdikpora itu tidak perlu meminta BKU offline Bapak Ibu lagi. Jadi kita nggak perlu colok-colokin flash disk lagi. Dia udah otomatis selama Bapak Ibu mengedit ini dengan benar, insya Allah rekonsiliasi Bapak Ibu tuh sudah benar juga gitu Bapak Ibu. Mungkin sekian tutorial saya, misalkan ada salah kata atau masih ada yang kurang jelas bisa chat pribadi juga. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.